welcome back to my YouTube channel. Sebelum aku lanjutin videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe ya, karena dengan kalian subscribe, kalian sudah mendukung aku untuk selalu upload video baru yang insya Allah bermanfaat untuk kalian. Nah, kali ini aku itu bakalan sharing pengalaman pribadi aku melahirkan tanpa sobekan. Di sini siapa sih yang pengen lahiran tanpa sobekan, atau sebelum melahirkan sudah was-was karena takut dengar cerita-cerita dari temennya atau dari teman mamanya yang bilang kalau lahiran normal itu nanti sobekan dan sobekannya itu lebar dan jahitannya itu sakit dan bla 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 bla. Dan kalian harus perlu tahu, sebenarnya semua itu tergantung dari sugesti kalian. Dan sebenarnya faktanya tidak semua lahiran normal harus ada sobekan, dan tidak semua sobekan harus dijahit. Jadi kalian harus terus-terus mensugesti diri kalian sendiri ya. Walaupun tidak 100% apa yang aku katakan ini nanti bakalan kalian benar-benar nggak sobek jalan lahirnya. Nah, sebenarnya apa aja sih yang bikin jalan lahir itu sobek? Pertama, yaitu perineum yang kaku. Sebenarnya yang sobek itu yang dimaksud pada jalan lahir adalah bagian perineum. Perineum itu adalah dinding antara vagina dan anus. Jadi bukan vaginanya ya yang sobek. Kalian jangan salah persepsi. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan untuk membuat perineum itu lunak yaitu dengan pemijatan. Pemijatan ini bisa dilakukan di usia kehamilan 34 minggu selama 5 menit. Aku pribadi ngelakuinnya itu selama seminggu 2 kali. Kalian jangan sering-sering ya, takutnya nanti akan merangsang kontraksi. Takutnya ya, selama ini sih katanya seperti itu. Dan yang kedua, penyebabnya yaitu akibat ibunya yang obesitas atau kegemukan. Jadi ibunya ini terlalu over makan, tidak dibatasi karena mungkin takut nanti bayinya kecil atau takut gizinya kurang. Padahal sebenarnya aku secara pribadi aku itu makan ya sama seperti halnya kita kayak sebelum hamil. Jadi sehari itu cukup 3 kali, dan itu pun yang penting kalian itu menunya aja, menunya itu yang bergizi. Udah jangan terlalu over, jangan terlalu ngikutin ngidam, karena benar sebenarnya yang di kesehatan itu ngidam itu nggak ada, itu hanya keinginan kita sendiri, tapi juga nggak ada salahnya kalau kita ngikutin. Karena dengan ibu gemuk juga resiko bayinya itu juga akan besar. Nah, bayi besar inilah juga yang memicu nanti sobekan jalan lahir. Selain itu, penyebab lainnya yang menyebabkan sobekan jalan lahir yaitu posisi janin yang tidak pas. Posisi yang benar yaitu ubun-ubun ini, kepala bayi ini ada di bagian atas. Jadi waktu keluar itu nanti langsung gini. Nah, apabila tidak pas seperti kepala bayi yang miring atau kepala bayi yang mendongak, itu nanti akan memaksa petugas kesehatan atau bidan akan melakukan sobekan perineum. Jadi itu juga bisa menyebabkan robekan. Terus penyebab lainnya yaitu usia di atas 35 tahun. Nah, ada lagi nih yang menyebabkan sobekan itu terjadi. Contohnya yaitu persalinan lama. Sudah waktunya keluar tapi tidak ada kontraksi, tidak ada tanda-tanda janin mau keluar, atau bisa juga persalinan cepat menyebabkan ruptur karena lahir belum siap dan bayi dipaksa untuk keluar. Jadi itu menyebabkan sobekan jalan lahir. Nah, apa aja sih selama ini yang benar-benar aku lakuin untuk supaya nih jalan lahir itu benar-benar aman tanpa ada sobekan? Yang aku lakuin pertama tadi yaitu pemijatan perineum. Aku lakuin itu seminggu 2 kali selama 5 menit. Setelah itu aku rajin olahraga aku selama hamil itu aku hanya jalan kaki aja, dan itu sering dan durasinya lama. Tapi sebenarnya durasi lama itu nggak harus ya, yang penting kalian konsisten aja jalan setiap pagi, karena di usia kehamilan tua atau 7 minggu ke atas, kalian itu disaranin untuk sering beraktivitas, tapi dalam arti tidak berat ya, karena itu nanti untuk mempermudah proses lahiran kalian. Nah, bisa juga dengan senam, cuman kalau untuk senam ini aku nggak ngelakuinnya, tapi seharusnya kalian juga ngelakuinnya. Yoga juga bisa, tapi aku nggak ngelakuinnya. Terus yang paling penting nih di saat persalinan, apa sih yang harus kalian lakukan? Kalian itu harus benar-benar nurut sama bidannya. Kalian hanya boleh mengejan di saat kontraksi.
please kalian mengejan di saat kontraksi. Kalian jangan berpikir kalian dengan mengejan-ngejan terus bayi itu akan keluar. No, itu sama sekali salah, karena kontraksi itulah yang menyebabkan bayi nanti kedorong keluar dengan dibantu kalian mengejan. Dan selain itu, jika kalian nanti mengejan terus-terusan, kalian itu akan capek, tenaga kalian itu akan habis, dan nanti waktu benar-benar akan lahiran itu akan kesusahan. Semakin kalian susah dan bidannya juga akan kesusahan untuk membantu melahirkan bayinya kalian. Dan jangan sekali-kali kalian teriak ya, karena sebagian, ya beberapa lah, jangan bilang sebagian besar, beberapa orang melahirkan itu dengan teriak. Saran aku nih ya, kalian itu ketika sakit, memang sakit banget, saat gelombang cinta itu datang itu memang sakit banget, tapi kalian itu bisa, aku diajarin sama bidannya ya, ketika gelombang cinta itu datang, kalian itu atur nafas seperti tiup balon, jadi seperti itu ya, itu akan meringankan ya, setidaknya sedikit telah membantu meringankan sakitnya saat gelombang cinta itu datang. Dan kalian juga bisa menyuruh suami atau keluarga yang lain ketika kontraksi datang itu ngelus-ngelus bagian pinggang kalian, karena aku ngerasainnya tuh juga benar-benar ngebantu ngeredain rasa nyerinya. Pokoknya kalian jangan teriak ya, karena teriak itu menguras tenaga. Please kalian harus jaga energi kalian saat bayinya nanti benar-benar akan keluar. Dan yang paling penting lagi nih, di saat kalian ngejan, jangan sekali-kali kalian itu angkat bokong. Itu poin yang paling utama. Aku kemarin walaupun aku dalam keadaan lemes, aku menikmati proses lahiran, aku benar-benar ngerasain gelombang cintanya yang datang intens banget di saat mau lahir bayinya. Aku tuh tetap konsentrasi, tetap mikirin bayi, juga mikirin aku. Jadi aku itu enggak, benar-benar menghindari yang namanya angkat bokong. Nah itu yang benar-benar faktor yang bisa menyebabkan sobekan perineum. Jadi waktu kalian mengejan, waktu bayi akan keluar, kalian harus menghindari mengangkat bokong tersebut. Itu poin utamanya sebenarnya ya, karena ketika kalian mengangkat bokong, otomatis perineum itu akan tertekan. Jadi resiko untuk sobekannya itu lebih tinggi teman-teman. Jadi benar-benar jangan angkat bokong ya. Aku ulangi lagi, pertama yang harus dilakukan secara pengalamanku pribadi yaitu pijat perineum, karena itu membantu aliran darah di sana untuk lancar, kemudian untuk membantu supaya tidak kaku, melemaskan area perineum. Dilakukan di saat usia 34 minggu selama 5 menit seminggu, 2 kali lah kalian bisa lakukan. Terus yang aku lakuin juga, aku jalan pagi, jalan kaki setiap hari, atau kalian bisa seminggu 3 kali. Terus itu tadi, kalian waktu proses melahirkan mengejanlah di saat ada kontraksi, dan di saat bayi akan keluar jangan sampai kalian mengangkat bokong. Itu dia tips dari aku. Dan kembali lagi, semua yang aku saranin, semua yang aku sharing tidak 100% bisa membuat tidak sobek sama sekali ya, karena keadaan perineum setiap orang itu beda-beda, dan faktor penyebab sobekan setiap orang itu beda-beda. Tapi seenggaknya dengan sharing pengalaman aku ini bisa meminimalisir adanya sobekan tersebut. Dan aku doakan semoga yang lagi mau lahiran, yang lagi mempraktekkan, semoga kalian tidak ada sobekan jalan lahir, ataupun ada sobekan sedikit. Oh ya, sobekan sedikit itu tidak harus dijahit loh. Jadi kalian mams tenang aja, walaupun sobekan sedikit tidak perlu dijahit kok. Jadi ya intinya kalian harus tetap positive thinking. Dan perlu kalian tahu, saat kalian melahirkan, rasa bahagianya itu melebihi apapun. Dan rasa sakitnya saat melahirkan tadi benar-benar lupa. Serius, aku tuh lupa banget, lupa. Dan aku ingat-ingat itu benar-benar lupa rasanya kesakitan waktu melahirkan. Benar-benar lupa karena adanya anak kita, karena kita melihat dia sudah lahir, kita itu udah lega, udah seneng banget, dan itu udah membuat happy lah. Jadi nikmati aja semua prosesnya, yang penting kalian sudah berusaha. Oke? Jangan lupa kalian klik tombol subscribe ya. Tunggu video aku selanjutnya. Bye.